kepada 260 juta penduduk Indonesia. Umumnya sebuah jalanan dibuat sebagus mungkin agar orang yang melintas merasa nyaman dan dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Namun ternyata kondisi geografis yang berbeda-beda membuat banyak negara memiliki jalanan yang tergolong ekstrim, sehingga ketika melintas dibutuhkan kehati-hatian atau dapat berakhir dengan meregang nyawa. Banyak traveler yang menghindari jalan-jalan berikut ini hingga mendapatkan predikat jalan berbahaya dan menakutkan di berbagai belahan dunia. Berikut ini Tovel telah merangkum beberapa jalan paling berbahaya dan menakutkan di dunia hanya untuk Anda. Jalan paling berbahaya dan menakutkan yang pertama adalah Ferry Road Pakistan. Jalan yang berada di Gilgit-Baltistan ini mempunyai panjang 16,2 km dengan jalan setapak sepanjang 9 km yang tidak beraspal dan tidak rata. Kondisi jalan yang sempit membuat para pengemudi yang melintas harus sangat berhati-hati ketika melewati jalan yang satu ini. Jalanan ini pun harus dilalui secara bergantian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak adanya pembatas di sebelah kiri dan kanan jalan membuat pengemudi yang melintas dapat terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Mendapatkan julukan Road of Death, tentu saja jalan yang satu ini termasuk ke dalam kategori salah satu jalan paling berbahaya dan menakutkan di dunia. North Yungas Road atau yang lebih dikenal dengan nama Jalan Kematian ini terletak di Bolivia. Jalan yang memiliki panjang 61-69 km ini memiliki lebar hanya 3,5 meter dengan kondisi jalan yang tidak beraspal serta tidak dilengkapi pagar pembatas. Hujan deras yang kerap terjadi ditambah kabut tebal membuat kurang lebih 200 hingga 300 wisatawan meninggal setiap tahunnya karena terjatuh ke dalam jurang. Negeri tirai bambu Tiongkok ternyata juga memiliki jalan berbahaya yang membuat orang enggan untuk melintas melewatinya. Sichuan Tibet Highway merupakan jalan tertinggi yang dimulai dari Chengdu, Sichuan di timur dan berakhir di Lhasa, Tibet. Jalan dengan panjang 2.142 km ini adalah rute yang biasa dilewati oleh truk di daerah tersebut. Pengemudi yang melintas akan melewati jalan yang berkelok-kelok dengan medan yang cukup curam. Tanah longsor yang sering terjadi pun seakan menjadi pelengkap dari jalan yang berbahaya dan menakutkan yang satu ini. Bahkan pada tahun 2011, sebuah bus jatuh ke jurang dan memakan korban 16 jiwa. Jalan yang satu ini cukup unik karena dapat timbul dan tenggelam sesuai dengan arus pasang air laut yang berada di sekitarnya. Pasek Dugois merupakan jalan sejauh 4 km yang menjadi mimpi buruk para pengendara yang melintas melewatinya. Selama 1 hingga 2 jam setiap harinya, air laut yang berada di sisi kiri dan kanan akan surut sehingga membuat jalan Pasek Dugois dapat diakses. Namun beberapa saat kemudian dapat terlihat kembali menghilang terendam air yang membuat jalan ini berbahaya. Karena pengendara yang lewat dapat terjebak air pasang laut. Demi menunjang tugas patroli pengamanan sehari-hari, kepolisian Dubai melengkapi jajaran kendaraannya dengan sederet mobil super. Tidak heran jika garasi mobil patroli di kantor kepolisian mereka terlihat bak showroom kendaraan mewah lintas merek. Mobil patroli supercar ini kebanyakan diturunkan untuk mengawal keamanan di sejumlah lokasi penting maupun objek wisata. Tidak jarang mobil patroli ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi Dubai. Lamborghini Aventador, mobil keluaran produsen asal Italia ini menjadi unit supercar pertama yang dimiliki oleh kepolisian wilayah Dubai. Keputusan untuk memilih Lamborghini Aventador sendiri karena dinilai memiliki citra dan spesifikasi yang cukup menunjang untuk mengawali proyek mobil patroli premium pada 2013 lalu. Dibeli dengan harga 7,8 miliar rupiah, jet darat ini mampu mencapai kecepatan hingga 350 km per jam.
Proyek mobil patroli super pun berlanjut dengan mendatangkan sport car lainnya, Ferrari FF. Yang uniknya, karena mobil ini dinilai lebih praktikal dibandingkan mobil super lainnya, maka pihak otoritas keamanan Dubai hanya memperbolehkan wanita yang menunggangi mobil sport kuda jingkrak ini. Memiliki transmisi 7 kecepatan, mobil ini diboyong dengan harga 7,1 miliar rupiah. Mobil dengan ciri khas pintu sayap elang ini juga punya jadwal berseliweran untuk berpatroli di kota para sultan. Mobil yang diproduksi perusahaan Mercedes sejak tahun 2010 hingga 2014 ini sempat menjadi masterpiece Mercedes-Benz di ranah sports car global. Mobil ini mampu memadukan sensasi berkendara agresif dan presisi layaknya jet fighter. Karena jumlahnya yang terbatas, hingga kini mobil ini pun masih menjadi incaran para kolektor mobil mewah dunia. Harga mobil patroli yang digunakan kepolisian Dubai ini ditafsir mencapai 4,7 miliar rupiah per unit. Secara bentuk, Bentley Continental GT tidak terlihat sekencang supercar lain dalam barisan kendaraan kepolisian di Dubai. Tetapi siapa sangka, ukuran besar bodinya mendapat dukungan besar dari kapasitas mesinnya. Mobil ini pun bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 318 km per jam. Bandrol satu unit mobil mewah keluaran Inggris yang beralih tugas sebagai penjaga ketertiban ini mencapai 3,21 miliar rupiah. Koleksi kepolisian Dubai satu ini memiliki gelar sebagai mobil polisi tercepat sedunia. Hal tersebut didukung fakta bahwa Bugatti Veyron dapat mencapai kecepatan maksimal hingga 430 km per jam. Bahkan mobil ini hanya butuh waktu 2,5 detik untuk mencapai kecepatan 0 hingga 100 km per jam. Karena performa dan desainnya yang aerodinamik, pemerintah Dubai pun membeli mobil yang dibanderol sekitar 33 miliar rupiah per unitnya. Tambahan terkini dalam jajaran pasukan mobil super kepolisian Dubai adalah sedan keluaran Maserati Gran Turismo. Kendaraan ini memakai kode dinas 14 dan bergabung sejak Mei 2019 lalu. Perkiraan harganya mencapai 136.000 US dollar atau berkisar 1,9 miliar rupiah. Memiliki 6 transmisi kecepatan, mobil ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal hingga 300 km per jam. Dunia ini masih memiliki banyak sekali misteri, terbukti dari berbagai artefak penemuan arkeolog yang saat ini ada. Bahkan dari beberapa temuan artefak tersebut ada yang menghebohkan dunia loh. Nah, berikut penemuan artefak kuno dunia. Yang pertama, Kodek Gigas. Disebut sebagai kitab setan dikarenakan satu halaman di salah satu lebar kitab ini memuat gambar setan yang besar. Nah, dari masa abad pertengahan terdapat satu kitab yang menjadi pusat penelitian. Uniknya, Kodek Gigas ini katanya ditulis oleh bantuan setan Lucifer. Nah, hal inilah yang paling membuatnya mengerikan. Bagaimana tidak, bayangkan jika kamu menemukan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat gambar setan yang besar. Kodek Gigas adalah kitab dari abad pertengahan yang mempunyai ukuran raksasa. Panjang kitab ini mencapai 92 cm dengan ketebalan 22 cm. Untuk membuatnya, ilmuwan memperkirakan dibutuhkan lebih dari 160 lembar kulit binatang. Sangat mengerikan ya. Kitab yang saat ini disimpan di Perpustakaan Nasional Stockholm, Swedia, konon katanya dibuat oleh seorang biarawan dari abad ke-13 di daerah yang kini menjadi Republik Ceko. Nah, faktanya kitab ini termasuk Injil loh, dikarenakan diawali dengan naskah Perjanjian Lama dan diakhiri oleh naskah Perjanjian Baru. Bukan cuma itu saja, di dalam kitab ini memuat pula sejarah kerajaan Bohemia karya Kosmas dari Praha, Ceko. Yang kedua, Pedang Saga. Berawal dari seorang anak yang berusia 8 tahun tengah berenang di sebuah danau di Swedia pada Agustus 2018. Anak tersebut bernama Saga Vanek. Saga menemukan artefak ini di Danau Widostern saat sedang berlibur bersama keluarganya ke Swedia. Saat itu Saga tengah berenang dan seketika merasakan ada benda aneh seperti pedang yang ia temukan di dalam danau. Pada saat itu memang sedang musim kemarau, jadi jelas saja bahwa air memang mengalami penyurutan. Saga mengatakan ada sesuatu di dalam air dan mengangkatnya. Lalu saya seperti memegang sebuah gagang dan saya pergi memberitahu ayah saya bahwa itu tampak seperti pedang. Sang ayah Andi Vanek mengatakan bahwa awalnya ia mengira putrinya telah menemukan tongkat atau ranting yang tidak biasa di dalam air. Lalu dia meminta seorang temannya untuk melihat lebih dekat apakah yang ditemukan ini adalah sebuah benda kuno. Setelah diteliti, ternyata benda itu adalah sebuah pedang zaman perang Viking yang sudah berusia sekitar 1.500 tahun. Wow, menakjubkan sekali bukan? Yang ketiga, Palu Dewa Thor. Para arkeolog berhasil menemukan Thor Samire, jimat kuno berbentuk palu Dewa Thor, dewa petir yang berasal dari abad ke-10 di Kepulauan Lolland, Denmark.
Nah, penemuan ini sekaligus mengakhiri perdebatan panjang para arkeolog dengan sejarawan selama ini tentang bagaimana orang-orang Viking yang memuja Thor membayar upeti pada sang legenda sebagai bentuk penghormatan dan pemujaan. Benda peninggalan sejarah ini terbuat dari perunggu, memiliki plat perak yang tipis dan plat emas di sekitarnya. Nah, yang mengejutkannya ternyata terdapat sebuah tulisan di atas jimat logam berukuran 2,5 cm itu, Himarsis, This is Hammer. Hal inilah yang menjadikannya sebagai jimat satu-satunya yang memiliki ukiran tersembunyi. Sejarawan meyakini Thor dan palu legendarisnya memegang peran sentral dalam mitologi Norse. Selama bertahun-tahun, ribuan jimat berbentuk palu telah ditemukan di daerah yang pernah dikuasai orang-orang Viking. Sampai kini, sejarawan tak pernah bisa mencapai kesimpulan yang pasti tentang apa sebenarnya jimat tersebut. Nah, pemirsa, itulah tadi beberapa penemuan artefak kuno di dunia. Semoga kalian terhibur ya. Di dunia ini banyak sekali jenis-jenis atau spesies hewan yang ada, mulai dari yang ukurannya kecil hingga yang besar. Namun tahukah kalian berapa jumlah atau populasi dari hewan-hewan yang ada di dunia ini? Dan faktanya sudah ada beberapa hewan dan populasinya bahkan sudah sangat terancam punah loh. Nah, berikut ini Top Files akan menyajikan beberapa hewan sangat langka yang ada di dunia. Yang pertama, monyet Vanzolinisaki. Sudah semenjak lebih dari 80 tahun lalu, monyet jenis ini tidak terlihat habitat hingga kehidupannya. Namun ajaibnya, monyet tersebut kini menampakkan dirinya di pedalaman hutan Amazon loh. Vanzol ini pertama kali ditemukan oleh naturalis Ekuador yaitu Alfonso Olala pada tahun 1936 silam. Namun semenjak itu, spesies ini tidak pernah lagi muncul hingga dinyatakan punah akibat perburuan dan alih fungsi hutan. Aduh, kalau sudah seperti ini, sekarang harus kita jaga ya, agar habitatnya tidak punah. Yang kedua, Prairie Atwater. Pada zaman dahulu, populasi dari ayam cantik ini menjadi jutaan loh. Ayam cantik ini telah hidup di padang rumput pesisir Texas dan Louisiana pada tahun 1967 hingga 2013. Sepanjang tahun itu, populasi mereka turun dari 1.118 menjadi 100 ekor saja. Dan yang lebih mengenaskan lagi, pada tahun 2017 hanya tersisa 7 ekor di alam liar. Penurunan separah ini diakibatkan rumah dari satwa yang hidup di padang rumput pesisir Louisiana dan Texas ini telah tergusur akibat perluasan daerah perkotaan, pertanian, dan industri. Parasit serta cuaca buruk juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi. Aduh, sayang banget ya pemirsa. Yang ketiga, badak Jawa. Spesies badak ini adalah spesies yang paling terancam punah dari 5 jenis badak yang ada di dunia. Badak Jawa hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon di Indonesia. Faktanya, badak Jawa juga pernah hidup di India dan Asia Tenggara. Namun sayangnya, badak yang terakhir di Vietnam telah diburu pada tahun 2010. Jangan sedih, kabar gembira datang lagi dari Taman Nasional Ujung Kulon bahwa adanya kelahiran spesies endemik ini di saat kondisi negara sedang dilanda pandemi COVID-19 dan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kelahiran badak Jawa ini mencatatkan penambahan jumlah populasi badak Jawa menjadi sebanyak 75 ekor. Yang keempat, serigala merah. Biasanya serigala merah ini berkeliaran melintasi Amerika Serikat bagian tenggara, namun sangat disayangkan karena tren pemburuan liar marak di sana. Para peneliti mencatat setidaknya saat ini hanya ada sekitar 12 serigala merah. Kabar baiknya, pejabat kebun binatang St. Louis, Amerika Serikat berencana memanfaatkan lahan miliknya yang berada di daerah pedesaan Missouri sebagai habitat hidup jenis serigala merah Amerika. Yang kelima, Vaquita. Spesies lumba-lumba paling kecil di dunia ini hidup di perairan Meksiko. Spesies ini ditemukan pada 1957 di Teluk, California. Kabar buruknya, pada tahun 2017 tercatat ada 30 ekor spesies lumba-lumba ini. Namun kabar yang lebih buruk lagi datang pada tahun 2019 di mana spesies ini hanya tersisa 10 ekor saja. Dan para peneliti memprediksi bahwa populasi dari Vaquita ini akan punah pada tahun 2022. Aduh, sayang banget ya pemirsa, kalau hewan selucu ini harus punah. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa hewan yang sangat langka di dunia. Ayo kita jaga lingkungan serta habitat mereka, agar di masa depan nanti anak cucu kita masih bisa melihatnya ya pemirsa.
Negeri Sakura Jepang memang terkenal sebagai negara maju dan terdepan dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pariwisata, hingga militer. Seolah tidak mau ketinggalan dalam hal pertanian, kali ini mereka berinovasi dengan buah semangka berbentuk kotak yang umumnya mempunyai bentuk bulat. Tentu bikin penasaran bukan pemirsa? Kali ini Tofel telah merangkum proses-proses pembuatan semangka unik berbentuk kotak hanya untuk Anda. Semangka merupakan salah satu buah favorit yang paling banyak dicari dan dikonsumsi. Yang terlintas di pikiran kita pasti semangka adalah buah berbentuk bulat sempurna dengan warna hijau bercorak. Namun para petani di Takamatsu, Prefektur Kanagawa, Jepang mencoba melakukan eksperimen yang tidak lazim. Pada buah semangka yang kita ketahui, mereka membuat buah semangka yang tadinya bulat memiliki bentuk persegi alias kotak. Tentu hal ini sangat mengejutkan dunia dan membuat penasaran, bukan? Semangka berbentuk kotak ini ditanam dengan metode khusus, yaitu dimasukkan ke dalam kotak akrilik khusus agar bisa mencapai dan mempertahankan bentuk yang diinginkan untuk waktu yang lama. Buah tersebut pun tidak dibiarkan matang di dalam kotak, namun akan dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu. Jenis semangka ini sendiri tidak dirubah berdasarkan genetik oleh para ilmuwan, melainkan menggunakan kreativitas dari para petani sendiri. Jika berminat untuk membawa pulang semangka unik ini, tidak perlu khawatir buah akan membusuk karena ternyata semangka kotak ini dapat bertahan sampai 1 tahun. Ide kreatif dari semangka berbentuk kotak ini pada awalnya dibuat karena bentuk semangka yang besar terkadang membuat sebagian orang susah untuk membawanya dan memakan banyak tempat ketika dimasukkan ke dalam kulkas. Selain itu, kebutuhan pasar buah Jepang yang tinggi akan buah semangka akhirnya membuat para petani memutuskan untuk menanam semangka dengan bentuk yang lebih mudah disimpan, yaitu dengan bentuk kotak. Jika berminat untuk mencicipi buah dengan bentuk unik dan lucu yang satu ini, harus merogoh kocek hingga $80 Amerika atau setara dengan Rp1 juta per buahnya. Cukup mahal juga ya pemirsa. Berdasarkan riset dari orang yang sudah mencoba, rasa semangka kotak ini pun kalah dari semangka bulat pada umumnya. Akibat buah ini dipetik sebelum matang sehingga rasanya tidak seenak buah yang matang di pohon. Namun buah semangka unik berbentuk kotak ini masih memiliki banyak peminat karena biasanya dijadikan dekorasi dan menjadi buah tangan bagi perayaan-perayaan besar di negeri Sakura Jepang.